Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang, selamat jumpa lagi di channel Padepokan Temon Etawa. Ya, ini kita mulai lagi buat video karena ini baru ada waktu senggang. Ini yang kita bahas ini antara lebih baik mana sih antara kita menggunakan rumput liar atau kita menggunakan pakan rumput budidaya. Sebenarnya antara rumput budidaya dan rumput liar itu punya keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Nanti kita bahas satu demi satu ya teman-teman. Yang pertama rumput budidaya. Nah, ini yang di kandang Padepokan Temon ini jenis odot ya teman-teman. Ini jenis odot. Yang pertama kelebihannya adalah kuantitasnya banyak. Enggak cuma hanya odot teman-teman, bisa seperti halnya pakcong, terus gamma umami dan lain-lain sebagainya, itu kuantitasnya memang banyak. Terus keunggulan yang kedua dari rumput budidaya itu cepat besar atau cepat panen teman-teman, karena ini sekelas odot, pakcong, gamma umami dan lain-lain itu hanya membutuhkan waktu 45 hari. Tapi kalau dari tanam yang pertama itu untuk panen yang pertama itu bisa dipanen di umur 2 bulan, tapi setelah itu 45 hari sudah bisa panen teman-teman. Nah, itu keunggulannya. Yang kedua adalah cepat besar dan cepat panen itu teman-teman. Tapi itu juga harus diimbangi dengan perawatan dan pemupukan yang bagus juga teman-teman. Nah, ini keunggulan yang ketiga itu mudah dipanen atau diarit. Nah, ini yang kemarin baru kita arit, ini baru umur 1 minggu teman-teman. Nah, umur 1 minggu tuh sudah segitu, sudah hampir 1 jengkalan, malah lebih itu 1 jengkal. Jadi nanti 45 hari itu sudah bisa dipanen teman-teman. Nah, ini penampakan di lahan pakan kita ini yang baru kita babat 1 minggu itu sudah 1 jengkal lebih itu teman-teman. Nah, ini penampakan odot yang kita tanam awal pertama kali ini seperti ini teman-teman. Ini sudah umur 10 harian, belum ada setengah kilan gitu. Jadi bedanya antara yang baru tanam sama yang habis dipanen itu nanti pertumbuhannya lebih bagus yang setelah dipanen, maksudnya lebih cepat. Karena kalau yang sudah dipanen kan akar-akarnya itu sudah siap mensuplai nutrisi ke daun-daunnya, daun dan batangnya gitu teman-teman. Nah, itu juga termasuk keunggulan dari rumput budidaya. Nah, sekarang kita masuk ke rumput liar atau rumput yang biasanya tumbuh di lapangan atau di kebun atau di sawah. Itu bisa dikatakan rumput liar yang tanpa kita tanam. Nah, itu kelebihannya. Yang pertama itu lebih disukai ternak karena rumput liar itu campur teman-teman, itu campur dari berbagai jenis. Ada suket teki atau rumput teki atau rumput gerinting dan lain-lain, itu jadi satu teman-teman. Jadi setelah diarit itu sudah tercampur dengan rata, makanya dia lebih disukai di ternak teman-teman. Nah, terus keunggulan atau kelebihan dari rumput liar yang selanjutnya itu tidak perlu dicacah teman-teman, karena si rumput liar ini kan biasanya pendek-pendek. Jadi ketika mau dikasihkan ke kambing itu sudah tidak perlu dicacah lagi. Nah, dan juga sudah tidak perlu dicampur lagi ataupun dicarikan bahan-bahan yang lain, karena dari rumput liar pun itu sudah berbagai jenis, jadi nggak perlu dicampur lagi juga bisa. Tapi kalau mau dicampur juga bisa teman-teman. Terus selanjutnya yang kelebihannya dari rumput liar itu nutrisinya lebih bagus. Kenapa kok nutrisinya lebih bagus daripada rumput budidaya? Karena di rumput liar itu juga terdapat protein dan serat juga banyak teman-teman, jadi lebih bagus.
Nah, sekarang kita masuk ke kekurangannya rumput budidaya dan rumput liar. Nah, sekarang kita masuk ke kekurangan dari rumput budidaya dulu, teman-teman. Yang pertama itu perlu dicacah, teman-teman. Nah, ini karena kita di Padepokan Temon yang cabang Cilacap ini masih belum punya mesin, kita cacahnya manual, teman-teman. Nah, kekurangannya seperti ini, teman-teman. Kalau belum punya mesin, ya kita cacah manual seperti ini. Nah, ini termasuk kekurangan dari rumput liar. Kenapa kok harus dicacah? Karena kalau tidak dicacah itu nanti kambing makannya sulit. Biasanya itu ditarik-tarik ke dalam kandang terus diinjak-injak, akhirnya nggak dimakan gitu, teman-teman. Terus gampang bosen juga si kambingnya. Nah, terus kekurangan dari rumput budidaya yang selanjutnya itu perlu dicampur bahan pakan yang lain, teman-teman. Nah, bahan pakan yang lain itu seperti ramban-rambanan ataupun leguminosa gitu, teman-teman. Nah, ini kita kasihkan, kita coba lihat penampakan di kambing kandang Padepokan Temon ini ya, teman-teman. Ini sudah kita campur dengan ramban-rambanan leguminosa, teman-teman. Ini yang saat ini kita kasihkan itu ada daun mangga, terus daun pisang, dan tadi juga ada daun nangka, teman-teman. Nah, ini kita campurkan jadi satu. Nah, sekarang kita masuk ke kekurangan dari rumput liar, teman-teman. Kalau kekurangannya dari rumput liar, yang pertama itu pemanenannya sulit, teman-teman, karena pemanenannya itu membutuhkan arit yang tajam, juga harus punya skill ngaritnya pun harus juga bisa, teman-teman. Karena kalau aritnya sudah tajam tapi yang ngarit nggak punya skill ngarit, ya nggak akan terkumpul, teman-teman. Nah, kekurangan yang kedua adalah stoknya terbatas, teman-teman. Karena kita cari di alam liar tanpa budidaya, ya stok juga terbatas, apalagi di musim kemarau, teman-teman. Nah, begitu, teman-teman. Demikian keunggulan dan kekurangan dari rumput budidaya dan rumput liar, teman-teman. Ya, yang terpenting tetap kita harus ngarit, teman-teman. Ya, demikian sedikit berbagi ilmu, teman-teman. Ya, kita juga masih belajar, teman-teman. Nanti kalau ada kekurangan dan kesalahan ataupun nanti ada yang mau ditambahi, nanti langsung ditulis di kolom komentar ya, teman-teman. Terima kasih semuanya. Salam ngarit, salam Padepokan Temon Etawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.